Kenapa ya orang Cina kok benci banget sama orang Jepang? Selamat datang di channel Belajar Tiap Hari, channel di mana kita bisa belajar dari segala hal setiap harinya, karena selalu ada hal yang bisa dipelajari setiap hari. So, hari ini gue pengen mempertanyakan satu hal ya, kenapa orang Cina benci banget sama orang Jepang? Orang Cina ini pada umumnya orang Cina yang udah tua ya. Nah, seringkali dulu ketika gue masih kecil sampai sekarang bahkan ya, ketika gue cerita ke orang tua gue tentang segala hal tentang Jepang ya, karena Jepang sekarang kan teknologinya oke, banyak anime juga, ya handphone kita juga banyak yang dari Jepang juga. Tapi orang tua gue selalu tidak suka dengan Jepang. And why is that? Ketika gue cari tahu jawabannya, dan gue baru mengerti, ternyata kebencian itu bukan tanpa alasan, kebencian itu sangat masuk akal, sangat manusiawi. So, lewat video ini, gue pengen bahas ya beberapa hal yang membuat kenapa orang Cina bisa benci banget sama orang Jepang. Secara singkat aja, secara broad, tapi video ini akan menjadi video yang cukup kelam ya, cukup menyedihkan juga, dan mungkin teman-teman sendiri akan jadi benci Jepang juga setelah nonton video ini. Tapi gue bukan mengajak teman-teman untuk membenci ya, gue cuman menjawab pertanyaan kenapa orang Cina bisa benci banget sama orang Jepang. Dan jawabannya nanti akan berhubungan dengan sebuah film anime, Shingeki no Kyojin. Dan hubungannya apa? Mungkin nggak di video ini ya, mungkin di video selanjutnya. So, di video ini gue hanya akan menceritakan kenapa orang Cina bisa benci sama orang Jepang. Alasan pertama adalah comfort moment. Untuk menceritakan comfort moment ini sebenarnya agak sulit ya, karena traumatis sekali gitu bagi korban dan bagi gue yang sudah membaca dan apalagi menonton filmnya. Berat sekali. Nah, bagi teman-teman yang udah pernah nonton film ini, mungkin teman-teman tahu ya apa yang akan gue bicarakan. Tapi bagi teman-teman yang belum, boleh coba nonton filmnya, dan gue akan kasih spoiler dikit di video ini. So, comfort moment adalah bisa dibilang korban tahanan Jepang ya. Para tentara Jepang zaman dulu ketika zaman penjajahan, mereka mendirikan bilik-bilik khusus, rumah-rumah kecil untuk diisi cewek. Dan ya cewek-cewek yang di dalam ini ya setiap harinya dipakai oleh tentara-tentara Jepang ini untuk bisa dibilang untuk booster semangat si tentara Jepang ini gitu ya. Diambilnya bisa dengan berbagai cara. Ada yang dibilang, wah kamu harus bayar pajak, kalau nggak kuat bayar pajak, ya udah kasih anakmu. Atau ada yang diambil begitu paksa aja di jalan. Atau ada yang kayak rumahnya digerebek langsung diambil aja. Tapi intinya mereka semua diambil secara paksa oleh tentara Jepang untuk dimasukkan ke bilik-bilik khusus tadi. Dan di bilik-bilik khusus ini, setiap harinya mereka digilir. Mereka setiap harinya bisa digilir oleh kurang lebih 50 orang setiap harinya. Kalau masih kecil mungkin 20 orang. Kecilnya ini kita mulai dari 14 tahun ya. Ini parah banget, gila banget. Bayangin teman-teman 14 tahun sampai 18 tahun setiap hari digituin oleh orang yang gak dikenal. Setiap hari berbeda-beda. Dan hanya bisa terkungkung ngangkang di bilik kecil ini. Teman-teman lihat di video itu, di video cuplikan itu, kasian banget kan. Gua nggak bisa bayangin kalau gua jadi mereka. Gua nggak bisa bayangin kalau gua ada di posisi si comfort woman ini. Pasti stres banget. Setiap hari yang ada di dalam pikiran mereka, ya mungkin mendingan gue mati aja, karena hidup begini nggak ada harapan sama sekali. Singkat cerita, ketika tahun 1945, Jepang kalah ya, kena bom di Hiroshima Nagasaki. Dan ketika kota mereka diserang, semua tentara Jepang yang ada di berbagai negara jajahan langsung pulang ke negaranya masing-masing, pulang ke Jepang, dan penjajahan selesai. Tapi para comfort woman ini kan dibiarin begitu aja ya, ditaruhnya di bilik itu. Mungkin para comfort woman ini pun tidak tahu kalau ternyata perang sudah selesai apa gimana. Mereka ya diambil, ada yang sudah meninggal. Ya, singkat cerita mereka semua ada yang bisa pulang ke rumah masing-masing. Dan ketika pulang, mereka nggak pulang begitu aja. Mereka pulang bawa sesuatu.
mereka pulang dengan trauma, mereka pulang dengan stres, mereka pulang dengan penyakit, mereka pulang dengan beban yang sangat luar biasa. Banyak dari mereka yang setiap hari mimpi buruk dan gak berani ketemu cowok, bahkan gak berani ketemu papanya sendiri juga banyak. Karena begitu trauma sama yang namanya laki-laki. Nah, bagi keluarga yang ya saudaranya mengalami ini ya, mungkin misalnya nenek, kakaknya nenek atau adiknya nenek mengalami hal ini, pasti semua keturunan ke bawahnya itu pasti akan sebel banget sama Jepang. Dijamin. Karena neneknya sendiri yang cerita. Dan bagi para korban survivor, untuk bisa kawin punya anak, itu kemungkinannya sangat kecil. Selain karena mereka sudah punya berbagai penyakit ya yang ditularkan, mereka juga stres dan takut kepada laki-laki. Mereka juga merasa malu sama sosial, karena mereka merasa diri mereka sudah terlalu kotor, terlalu najis, sampai banyak yang bunuh diri juga. Dan ini benar-benar kisah yang sangat kelam. Dan nggak heran bagi para keturunan nenek-nenek Cina ini dan by the way korbannya nggak Cina doang ya, banyak dari Filipina, dari Vietnam, dari berbagai negara Asia termasuk Korea juga, itu menjadi korban comfort moment juga. Jadi nggak heran bagi para keturunan-keturunan korban, saudari-saudara korban yang ya hidup sekarang, mendengar ceritanya langsung dari si korban, itu dijamin pasti sebel banget. Teman-teman kalau udah nonton film yang tadi ya, para korban comfort moment ini masih suka ngumpul dan suka menuntut satu hal kepada orang Jepang, yaitu permintaan maaf terbuka. Mereka nggak minta duit, mereka nggak minta ganti rugi, mereka nggak nuntut hal yang besar sekali. Mereka cuma minta lu press conference di hadapan dunia, dan lu ceritain apa yang nenek moyang lu lakukan, dan lu mewakili nenek moyang lu untuk minta maaf. That's it. Itu doang yang nenek-nenek ini semua minta. Nggak lebih, udah gitu doang. Tapi pemerintah Jepang minta maafnya tuh nggak tulus, cuman ya gue minta maaf kalau nenek moyang gue pernah gitu. That's it. Kan nyebelin banget. Coba teman-teman nonton filmnya, di ending filmnya tuh ada juga adegan ketika pemerintah Jepang minta maafnya bener-bener ketus banget, bikin males banget. Orang mah kalau minta maaf ya dengan tulus gitu ya. Tapi ini enggak gitu. Nah, menurut teman-teman alasan pertama ini masuk akal nggak buat orang Cina bisa benci orang Jepang? Nah, alasan kedua yaitu ada yang namanya pembantaian Nanjing. Pembantaian Nanjing ini terjadi di 1937. Nah, ini ada ratusan ribu warga sipil dibantai. Perempuan dan anak-anak diperkosa massal di pinggir jalan. Rumah dibakar, kota dihancurin semua, orang-orang disiksa, ditombak, dipenggal, dan yang paling parah dijadiin lomba untuk bunuh-bunuhan. Jadi si para tentara Jepang ini lomba, siapa yang bisa bunuh lebih banyak. Lu bunuh 5, aku bunuh 10, aku main tembak-tembakan, pancep-pancepan. Coba kalau kita bayangin kita menjadi korban atau at least orang yang ada di Nanjing saat itu. Itu tentara Jepang di situ benar-benar membabi buta, dia lihat siapa aja dibunuh, siapa aja ditembak, siapa aja digorok. Sadis banget dan sangat mencekam. Bagi orang yang lagi ngumpet dan mungkin bisa berhasil selamat, pasti trauma juga. Ya karena mereka mendengar teriakan-teriakan itu, mereka mendengar tangisan-tangisan yang ada di sepanjang jalan. Mereka berharap nggak ketemu sambil merasakan teror yang sedang terjadi di luar. Nah, si tentara Jepang yang berhasil bunuh banyak gitu ya, ada yang sampai masuk koran. Wah, saya berhasil bunuh 100. Dan dijadiin kayak kayak juara 1 gitu loh. Dia kayak dapat sebuah penghargaan, kebanggaan bagi si tentara Jepang. Jadi bagi orang Jepang, kayaknya orang Cina ini bukan orang, mainan doang, atau binatang. Kayak kita kalau ke hutan berburu rusa gitu ya, berburu bebek gitu. Mungkin bagi orang Jepang, kita tuh kayak sebagai rusa atau bebek doang, yang enak ditembak-tembak, enak digorok. Dan bagi orang yang survive di kejadian itu dan cerita ke anak cucunya apa yang sedang terjadi, mungkin cerita gua sekarang tidak se-eksplisit itu ya, pasti akan
tidak semencekam itu kalau korban yang cerita. Tapi bayangin kalau teman-teman diceritakan oleh kakek sendiri atau nenek sendiri, terornya seperti apa. Dan kebencian itu pasti nurun. Kebencian itu pasti nurun juga ke kita, keturunannya. Masa ya kakek gue diginiin, masa ya bapak gue diginiin, nenek gue diginiin. Kebenciannya pasti nurun banget. Dan gue semakin mewajarkan kenapa orang tua gue bisa benci banget sama Jepang. Karena Jepang yang kita lihat sekarang itu really fine. Ya anime, bagus-bagus, teknologi bagus-bagus, mobil, handphone, nggak cuma mobil, handphone, semua loh, AC, rice cooker, kulkas, semua dari Jepang. Tapi orang tua gue tetap males dengan Jepang karena luka yang ditinggalkan sebegitu dalamnya. Nah, ada alasan lain lagi, nomor 3, namanya eksperimen Unit 731. Di Manchuria, tentara Jepang bikin laboratorium yang riset melakukan bedah badan hidup-hidup. Nah, banyak manusia yang dibedah tanpa obat bius. Mereka main dibelah gitu aja. Bayangin rasa sakitnya kayak apa. Kita yang kepeleset jatuh kaki berdarah aja bisa nangis ya. Apalagi nih yang benar-benar dibedah hidup-hidup. Banyak orang yang saking sakitnya langsung mati di tempat. Mereka benar-benar melakukan uji coba yang banyak sekali ke badan ya. Badan dibekuin, diuji coba untuk senjata biologis, disuntikin hal yang macam-macam. Semua dilakukan ke warga sipil. Karena buat mereka ya seperti yang tadi gue bilang tadi, mungkin kita cuma dianggap bebek atau rusa atau tikus yang bisa dipakai sewaktu-waktu. Kayaknya livestock doang gitu. Dan mungkin teman-teman pernah denger ya, ini alasan keempat. Kalau ya di buku-buku sejarah Indonesia ya di sekolah kita diajarkan Jepang menjajah kita 3,5 tahun itu sadisnya jauh lebih parah daripada Belanda yang menjajah kita 350 tahun. Ini bandingannya 3,5 ke 350 tahun, jauh sekali. Tapi trauma yang ditinggalkan di 3,5 tahun itu lebih sakit daripada yang 350 tahun. Berarti 3,5 tahun itu benar-benar living hell banget, neraka di bumi banget. Karena memang ternyata orang Jepang sesadis itu, segila itu, setidak menganggap manusia lain manusia, semenganggap manusia lain itu livestock, barang, benda, atau binatang doang. Dan ya trauma itu masih tersisa sampai hari ini. Banyak sekali ya korban penjajahan Jepang yang nggak bisa menerima, nggak bisa melupakan, nggak bisa memaafkan. Dan menurut gue itu sangat wajar sekali. Jangan pernah kita ya, orang-orang zaman sekarang menuntut nenek moyang kita, kakek kita, nenek kita yang dulu pernah mengalami kejadian yang dari tadi gue sebutin, itu untuk memaafkan, melepaskan gitu saja. Menurut gue, kita nggak akan bisa pernah mengerti penderitaan mereka. 1% pun penderitaan mereka kita tidak akan bisa mengerti. Yang kita bisa lakukan cuman berempati. Kita nggak bisa ikutan benci Jepang seperti dia mungkin, karena kita hidup di zaman yang berbeda. Tapi kita tidak bisa menuntut dia juga untuk tidak benci Jepang. Nah, balik lagi ke yang tadi gue sempat cerita di poin 1 ya, pas comfort moment. Jepang ini tidak pernah minta maaf. Jepang ini tidak pernah secara terbuka mengungkapkan kepada dunia, ya dulu saya pernah jahat ke Vietnam, ke Indonesia, ke Cina, saya pernah jahat ke ini, kejahatan yang saya lakukan dulu, ini, saya bantai orang, saya bikin ini, saya comfort woman, saya apa, itu nggak pernah diutarakan secara jelas. Mereka cuma ya minta maaf kalau dulu saya salah. Tapi salahnya apa nggak disebutin. Kan dari sini ketahuan kalau mereka tuh tidak tulus, tidak niat minta maafnya. Jadi lewat video ini gue sekali lagi bukan mengajak teman-teman untuk ikutan benci Jepang ya. Tapi at least lewat video ini teman-teman mengerti kenapa banyak orang Cina atau mungkin orang tua kita yang Cina, Korea benci sekali sama Jepang. Ya karena masa lalunya begitu kelam, begitu sadis, begitu pelik, begitu traumatis, begitu sulit untuk dilupakan. So daripada kita ikut benci, nggak bisa ikut benci, kita juga nggak bisa mengajak mereka untuk tidak benci. At least kita menjadi saudara yang baik saja. Kita
mencoba memberikan kehidupan yang tenang, memberikan hiburan kepada saudara atau nenek kita atau kakek kita sekarang, bahwa dunia sudah baik-baik saja, mereka tidak akan pernah mengalami hal itu lagi, dan kasih tahu ke mereka kalau hidup saya sekarang baik-baik, dan kamu tidak usah khawatir juga untuk hidup saya. Saya ingin kakek atau nenek bisa bahagia dalam hidupnya. At least kita seperti itu saja. So, ya gue harap teman-teman bisa belajar sesuatu dari kisah pembelajaran yang cukup kelam hari ini. Tapi at least bisa menjawab juga pertanyaan kenapa orang Cina benci sama orang Jepang. Teman-teman kalau punya kisah yang bisa kita pelajari bersama di channel Belajar Tiap Hari ini, ya teman-teman bebas bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau menurut teman-teman video ini berguna, ya tolong share, tolong like, dan subscribe channel gue. Playing with this bow.